Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita masuk ke materi terakhir, ya, tentang membuat dan menulis puisi rakyat. Ya, puisi rakyat itu ada 3, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Oke, yang pertama ada pantun. Ya, cara membuat pantun atau cara menulis pantun, yaitu pertama itu pahami struktur pantunnya. Nah, struktur pantun itu ingat yang kemarin Ibu ingatkan kembali, itu ada satu bait harus terdiri atas 4 baris. Ya, yang kedua, 2 baris pertama berupa sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Ya, terus suku kata tiap barisnya antara 8 sampai 12, ya. Dan terakhir bersajak A B A B, ya. Terus yang kedua, tentukan topik, ya. Tentukan topik atau sesuatu yang kamu ingin sampaikan. Ya, sama seperti membuat cerita atau membuat yang lain-lain, membuat puisi rakyat pun atau pantun pun kita harus menentukan topiknya. Kita mau tentang apa nih? Nah, yang kedua, mulailah dari isi. Nah, pertama buatlah isinya, bukan sampiran. Nah, isinya itu ada di mana? Ada di baris keberapa? Yaitu baris ketiga dan keempat. Jadi kalian fokus ke baris ketiga dan keempatnya dahulu yang merupakan isi, baru kemudian sampiran. Dan yang terakhir, carilah kata-kata yang bunyi akhirannya sama, ya, seperti AB ya, ya, AB ya, kan di sini kan bersajak AB. Nah, misalnya nih kalian belakangnya A, terus ya, terus yang baris ketiga A lagi, yang baris keempat eng. Oke, selanjutnya gurindam, ya, sama seperti pantun. Nah, cara menulis atau membuat ya gurindam itu yang pertama pahami struktur gurindamnya, ya. Nah, yang pertama strukturnya itu ada terdiri atas 2 baris tiap barisnya. Terus yang kedua, tiap baris memiliki jumlah katanya ya 10 sampai 14 suku katanya, ya. Terus tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Nah, tiap baris memiliki rima atau bersajak A, B, C, dan seterusnya. Terus inti dan maksud gurindam ada pada baris kedua. Nah, berarti baris kedua itu termasuk apa intinya? Ya, termasuk akibat, ya. Berarti baris pertama itu sebab, ya, sebabnya kenapa, ya, dan menghasilkan akibatnya di baris kedua, ya. Nah, selanjutnya isi gurindam biasanya berupa nasihat, ya, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, yang itu tadi strukturnya. Nah, yang kedua tentukan topik. Nah, tentukan topik atau sesuatu yang kamu nasihatkan, karena gurindam tadi berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Kalian buat sendiri, ya. Yang berupa sebab dan akibat, ya. Nasihatnya. Oke. Terus selanjutnya mulai dari isi, ya, mulailah dari isi. Nah, inti dan maksud gurindam ada pada baris 2 yang tadi sudah Ibu jelaskan. Terus yang ketiga, carilah kata-kata yang bunyinya akhiran sama. Berarti ini 2 baris, berarti AA, berarti sama aja belakangnya, ya. Nanti kalian bisa lihat kembali di contoh kebahasaan atau struktur, ya, tentang gurindam, ya, bagaimana contohnya gurindam. Oke, yang terakhir ada syair. Nah, syair juga sama nih. Yang pertama, sebelum kita menulis atau membuat syair, ya, itu pahami struktur syair terlebih dahulu. Yang pertama ada satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Ya, terus semua baris merupakan isi, ya. Terus bersajak A, ya, akhiran itu sama semua, ya.
Misalnya di belakangnya tuh ang, berarti semua baris dari baris 1 sampai baris 4 itu akhirannya itu ang, ya itu sama aja bersajak a ya. Terus setiap bait tidak dapat berdiri sendiri karena yang sudah Ibu bilang, syair itu biasanya ada beberapa bait ya. Kan satu bait itu kan ada 4 baris ya, Nak ya. Ya. Terus, nah kalau syair ini tidak bisa ya. Dia itu ada beberapa. Misalnya dalam satu syair itu biasanya ada 5 bait ya, gitu. Terus, yang kedua tentukan topik. Nah, pilihlah bahasa dan gaya bahasa yang tepat dan menarik karena syair ini biasanya bahasanya itu sastrawan sekali ya. Terus, yang selanjutnya gunakan pengulangan kata dengan bahasa yang menarik. Terus yang ketiga berikan amanat yang menarik dalam syair. Tuh, nanti kalian bisa kembali lihat contoh syair seperti apa, oke? Oke, itu saja penjelasan dari Ibu tentang bagaimana cara menulis atau membuat ya puisi rakyat. Semoga kalian mengerti. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.